saya dan seluruh Baik. orang Kristen di dunia masuk Islam. Nggak perlu. Babi harus Babi itu saudara, itu babi saudaranya Islam. Makanya nggak boleh makan sesama saudara. Jadi betul, Kristen nggak boleh habis di dunia ini. Ya, betul. Sesama saudara nggak boleh dimakan ya. Ya, Oke, benar. saya boleh baca dalilnya ya. Saya tadi sudah mengajarkan samamu bahwasanya di dalam Islam diterangkan bahwa salib itu adalah bukan kamu yang mengajarkan kehinaan. saya. Nah, sekarang Saya kau minta diajarin lagi. Sekarang kau minta diajarin. Kamu minta diajarin lagi bahwa kehinaan salib terhadap Nabi Isa alaihissalam itu di mana di Al-Quran. Oke. Terhadap Yesus Kristus Isa Al-Masih itu kehinaan. Oke. Itu yang saya minta, itu ayat nggak ada kaitannya dengan penyaliban Yesus. Nggak ada. Bahkan Yesus itu tidak disalibkan menurut Quran Sontoloyo itu, ya. Kitab Sontoloyo, kitab palsu dan nabi palsu itu sungguh amat bohong seperti kamu, Zuma. Silakan. Tunjukkan ayatnya. Baik. Kamu kan mau nipu saya. Sabar dulu. Kamu mau nipu saya. Sabar dulu. Sabar. Kalau ada ayat sabar dulu, saya live-kan YouTube-ku dulu, sabar. Saya tidak ada admin, jadi saya live YouTube dulu. Biar seluruh Indonesia melihat kebohonganmu kan gitu. Sabar dulu. Saya live-kan YouTube-ku dulu supaya orang-orang Indonesia menyaksikan YouTube. betapa bodohnya kamu. Yang saya minta satu ayat Al-Quran. Enggak, maksudku saya live-kan dialog ini. Isa Al-Masih atau Yesus Kristus menurut kami itu disalibkan sebagai kehinaan, seperti narasi konyolmu itu. Baik. Saya bacakan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim. Kami hukum juga mereka karena ucapan. Ucapan tentang Isa disalib aja sudah hukuman. Itu dalil. Oke, saya sudah kasih. Saya sudah kasih dalil. Wa qaulihim, kami hukum dia karena ucapan mereka. Udah kehinaan, sudah dihukum. Di ayat yang lain, hisyum fit dunia, kehinaan bagi mereka di dunia. Sudah kujawab. Sekarang pertanyaan saya tolong disentuh sedikit dong. Salib itu rencana iblis. Salib itu rencana iblis. Kenapa Kristen menerima kerja dari rencana iblis? Jawab. Jawab dong. Sentuh sedikit pertanyaan saya dong. Hargai pertanyaan saya dong. Saya sentuh. Kamu memulai narasi. Lagi mengheboh di Indonesia ini, lagi mengheboh antara Edis dengan bom-bom. Salib itu rencana iblis. Pertanyaan saya, kenapa Kristen menerima hasil karya iblis? Jawab. Kamu mengatakan bahwa salib itu adalah kehinaan dalam Al-Quran. Menurut ajaran Islam, kamu memulai narasi konyol. Saya sudah kasih dalil. Saya sudah kasih dalil. Saya sudah kasih dalil. Ya, dalil sudah kasih mana? Dalil. Itu ada kaitannya. Bahkan saya sudah kasih tentang Nabi Isa alaihissalam. Tentang Nabi Isa alaihissalam. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma sabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zan wa ma qatalu yakina. Saya sudah memberikan dalil. Wa qaulihim, karena ucapan mereka bahwa Nabi Isa itu disalib, maka mereka dihukum. Itu kehinaan. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Sudah kubacakan dalilnya. Jangan banyak congor kau, Saifuddin. Kau mengaku murtad, membodoh-bodohi orang Kristen kau. Sekarang pertanyaan saya kepadamu, kenapa orang Kristen menerima hasil dari kerja iblis? Jawab. Jangan kau cari makan di Islam kamu syulet, kamu keluar Islam mau cari makan di Kristen pun kau syulet, sampai kau bingung. Pertanyaan saya sederhana, kenapa agama Kristen menerima hasil kerja iblis sebagai konsep agama? Jawab. Jawab. Framing manusia kotor ini, saudara-saudara, yaitu pengikut Nabi Phil Pedo.
Nabi masih mau menghina sementara agamamu itu adalah agama yang menerima ajaran iblis. Sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya tolong disentuh. Kenapa agama Kristen menerima hasil dari kerja iblis? Kenapa Kristen menerima hasil kerja iblis? Kenapa? Kabur dia. Aduh, kabur Saifuddin. Bukan sebagai patokannya ilmu dan pemahaman dia, tetapi lebih mengedepankan framing gitu. Silakan teman-teman, mungkin ada dari pihak Kristen. Ini Komal Kristen kan ya? Komal Kristen. Ya, betul. Ini Komal Iya, Kristen. silakan Bang. Silakan dinaikkan teman Kristen yang ingin membahas materi ini. Ya, silakan. Saya juga. Domba yang agak anu sedikit. Domba. Iya, silakan. Kita tahu bahwa iblis berencana menyalib Yesus. Menurut teman-teman sekalian, apakah iblis ini berhasil merencanakan kejahatan terhadap orang benar Yesus? Oke, coba tunjukkan dalil bahwa penyalipan adalah rencana iblis. Yohanes 13 nomor 2. Oke, itu jelas kita baca. itu. Ya, silakan. Izin turun dulu, host. Ya, silakan. Ya, selamat siang. Oke, saya baca ya. Silakan. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Di mana ada kata penyalipan di situ. Oke. Ketika kemudian ada kata khianat, Yudas berkhianat kepada Yesus. Kenapa bisa dia berkhianat? Karena ada rencana imam-imam kepala mahkamah agama untuk menangkap Yesus. Apa tujuannya menangkap? Untuk dibunuh. Di mana itu tertulis? Anda boleh lihat di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Mulai hari itu mereka berencana membunuh Yesus. Saya Mulai tidak menanyakan pembunuhan, saya menanyakan penyalipan karena itu adalah statement Anda dari awal bahwa penyalipan adalah rencana iblis. Makanya saya tanya di mana dalilnya bahwa penyalipan adalah rencana iblis. Anda memberikan dalil Yohanes 13 ayat 2. Dan saya sudah membaca mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Makanya saya tanya, di mana kata penyalipan di situ? Ya, jadi sabar, gini dulu. Ketika kemudian orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama ingin melenyapkan Yesus, mereka berunding untuk membunuh Yesus. Mereka mencari di mana Yesus, tapi Yesus kemudian sembunyi di padang gurun Efraim bersama dengan muridnya. Itu tertulis di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Sekarang saya akan terus kejar Anda, blunder-blunder Anda. Silakan. Di mana Yesus sembunyi di padang Efraim? Anda baca di dalam Yohanes 11 nomor 54. Baca. Oke, ini yang kedua ya. Ingat yang pertama tadi. Yang pertama sebentar. Saya akan pegang Yohanes 13 ayat 2 itu yang pertama ya. Ini akan saya kejar nanti di mana kata penyalipan adalah rencana iblis. Ini Anda belum bisa jawab. Yang kedua, Yesus sembunyi di padang Efraim di mana? Silakan. Anda baca Yohanes 11 nomor 54. Yohanes 11 nomor 54. Yohanes 11 ayat 50. Semakin Anda bertanya semakin terang benderang. Oke. Karena semakin Anda memberikan statement, semakin Anda menunjukkan kebohongan Anda. Yang pertama, kita sudah lihat tadi tidak ada perencana penyalipan Yesus. Itu sudah kelihatan kebohongan Anda. Yang kedua, kita baca Yohanes 11 ayat 54. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Di mana di sini Yesus bersembunyi di padang gurun Efraim?
Coba Anda lihat. Di mana di sini dikatakan padang di data nomor Yesus 5, bersembunyi di padang gurun Efraim? Ketika kemudian Yesus itu mereka sepakat untuk membunuhnya, dalilnya apa? Maka mulai saat itu Yesus ngapain? Yesus menyingkir kemana? Dan tidak Tampil, lagi bukan menampilkan menyingkir. diri di depan Karena mereka. itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat tampil dari lagi. situ Tidak ke tampil lagi. daerah di mana Tidak tampil Yesus lagi itu bersembunyi. Nah, ini kan asumsi Anda. Tidak tampil lagi. Di mana Tidak bersembunyi? tampil lagi itu maksudnya apa? Ya, Tidak tampil sekarang lagi itu ketika maksudnya apa? kamu ada di panggung tidak tampil lagi, dengan bersembunyi Tidak apa tampil definisinya? lagi. Yang oke, kamu Anda kalau definisikan membaca- dulu bersembunyi. Kalau Anda Kamu membaca definisikan dulu bersembunyi. Bersembunyi itu apa? 56 sampai 57. Jangan lari-lari lagi, di makanya situ ayat-ayat jelas. yang kamu Di kutip situ kebanyakan jelas bohong. Yesus bersembunyi. Yesus tidak Saya sudah tunjukkan tadi ketika kamu berkata bahwa salib ada Susah ini.